dulu. Sudah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok UTS Manajemen Law Firm akan berdiskusi terkait dengan materi manajemen law firm. Saya sendiri, perkenalkan nama saya Cintana Febrianti, NIM 315. Dan teman saya, nama saya Alex Sukandi, NIM 298. Dan juga teman saya. Dan nama saya Talarik Dava, NIM 354. Baik, di sini kita akan berdiskusi materi mengenai UTS. Baik, di sini saya akan menanyakan materi kepada Talarik Dava, yaitu apa yang Anda ketahui tentang pengertian advokat. Jelaskan pula peranannya advokat dalam lingkup peradilan, disertai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang advokat yang Anda ketahui dan pahami. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Alex. Advokat merupakan orang yang memiliki profesi sebagai pemberi jasa hukum kepada setiap orang yang membutuhkan jasa hukum tersebut, baik di dalam atau di luar pengadilan. Di mana profesi ini juga merupakan profesi yang tergolong ke dalam profesi yang mulia. Advokat merupakan profesi yang sangat tulus karena profesi ini ketika melayani kliennya harus mengesampingkan perihal pendapat atau tidak terkait honorarium atau fee. Advokat sendiri juga merupakan profesi yang harus memiliki kemampuan dalam segala hal, terutama pengetahuan dari segi attitude atau perilaku. Dalam praktek hukum di Indonesia, advokat merupakan perwakilan dari kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk melakukan pembelaan atau penuntutan pada saat persidangan atau beracara di pengadilan. Dan advokat juga merupakan pihak yang akan memberikan nasihat dan pendapat hukum kepada kliennya terhadap tindakan yang akan atau telah klien tersebut lakukan. Peran advokat dalam ruang lingkup peradilan sendiri sangatlah luas. Peran pertama, sejalan dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, di mana advokat merupakan profesi hukum yang berperan sebagai penegak hukum bebas dan mandiri. Advokat ini menangani seluruh permasalahan hukum di mana hal tersebut memerlukan keahlian yang lebih lagi. Peran keenam adalah untuk membela kepentingan yang dimiliki oleh klien di luar. Selain itu, peran advokat yang lainnya adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu ataupun disebut dengan pro bono publico. Pasal 1 angka 9 JU, pasal 22 ayat 1 UU Advokat. Bantuan hukum secara cuma-cuma ini merupakan hal yang harus diberikan oleh setiap advokat kepada pihak yang tidak mampu, yang memang membutuhkan bantuan advokat untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya. Terkait dengan bantuan hukum secara cuma-cuma ini, terdapat administrasi yang harus dilengkapi oleh klien. Yang ingin mendapatkan hal ini, yakni biasanya dengan menyerahkan surat keterangan tidak mampu. Peran terakhir adalah memberikan pelayanan hukum, legal service, konsultasi hukum, legal consultation, nasihat hukum, legal advice, pendapat hukum, legal opinion, informasi hukum, legal information, dan menyusun kontrak-kontrak atau perjanjian legal drafting. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang advokat adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan kode-kode etik profesi advokat. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih atas jawabannya.
Mungkin selanjutnya bisa tanya jawab ke rekan yang lain. Bertanya kepada Saudari Nana. Apakah para advokat di Indonesia memiliki organisasi dalam menjalankan profesinya? Apa nama organisasi tersebut dan jelaskan tentang peran dan fungsi organisasi advokat tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Atalarik Dava. Menurut saya, iya. Dalam menjalankan tugasnya, setiap advokat wajib mengikuti organisasi advokat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Advokat yang berbunyi, setiap advokat yang diangkat berdasarkan undang-undang wajib menjadi anggota organisasi advokat. Nah, organisasi advokat di Indonesia pada awalnya berjumlah 8 organisasi, yakni Ikatan Advokat Indonesia, IKADIN, Asosiasi Advokat Indonesia, AAI, Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, IPHI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, HAPI, Serikat Pengacara Indonesia, SPI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, AKHI, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, HKHPM, dan Asosiasi Pengacara dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, APSI. Namun, seiring berjalannya waktu, ke-8 organisasi tersebut memberikan kewenangan untuk membuat organisasi yang sesuai dengan Undang-Undang Advokat, dan pada akhirnya mereka bersepakat untuk membentuk Perhimpunan Advokat Indonesia, yaitu yang disebut PRADI. Selain itu, peran dan fungsi organisasi advokat sendiri yang pertama adalah menjaga dan meningkatkan standar perilaku advokat di Indonesia. Setiap individu yang berprofesi sebagai advokat sendiri memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik tersebut menentukan bagaimana ia menghidupi kehidupannya sebagai seorang yang berprofesi sebagai advokat. Akan tetapi, karakter tersebut tetap harus mengarah ke perilaku advokat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik profesi advokat. Nah, advokat yang berpegang teguh kepada dasar hukum yang mengatur profesinya maka akan dapat menjaga keeksistensiannya di dalam dunia hukum. Organisasi advokat sendiri merupakan tempat untuk para advokat agar dapat menjaga dan terus meningkatkan kualitas dan perilaku masing-masing agar tetap selalu menjadi advokat yang profesional. Peran dan fungsi organisasi advokat yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesi advokat di Indonesia. Advokat merupakan profesi yang menuntut pribadinya agar terus menuntut ilmu tiada habisnya, dikarenakan profesi ini membutuhkan pengetahuan yang luas dan menganalisa setiap permasalahan yang terjadi di Indonesia. Permasalahan tersebut baik permasalahan yang dikeluhkan oleh klien dari masing-masing advokat ataupun permasalahan yang sedang terjadi di negara ini. Maka advokat memiliki andil yang sangat penting terkait berbagai penyelesaian isu-isu yang terjadi dikarenakan Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Kalau nanti kurang jelas, silakan ditanyakan lagi, Ata. Selanjutnya, saya akan bertanya pada Alex Sugandi. Apa yang Anda ketahui tentang jenis dan karakteristik kantor hukum yang ada di Indonesia dan jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillah, akan saya jawab. Jenis kantor hukum di Indonesia ada 3, yakni kantor hukum perseorangan, firma hukum, dan persekutuan perdata.
Kantor hukum dengan jenis perseorangan merupakan kantor hukum yang didirikan oleh satu orang, di mana pendiri tersebut merupakan seorang yang telah berprofesi sebagai advokat. Kantor hukum yang bersifat perseorangan ini memiliki karakteristik yakni tidak berbentuk badan hukum, akan tetapi advokat yang mendirikan kantor tersebut tetap ada pembuatan akta pendirian di hadapan notaris. Kantor hukum perseorangan ini bertanggung jawabkan secara individu, yakni hanya pendirilah yang memiliki tanggung jawab akan kantor tersebut. Kantor hukum dalam bentuk firma merupakan kantor hukum yang kebanyakan didirikan di Indonesia. Firma sendiri merupakan suatu perseorangan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama, di mana hal tersebut merupakan karakteristik dari kantor perseorangan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama, di mana hal tersebut merupakan karakteristik dari kantor hukum yang bersifat firma, yaitu dalam pasal 16 KUHD. Kantor hukum dalam bentuk firma ini harus didirikan dengan menggunakan akta notaris, di mana pendiri kantor hukum ini merupakan seorang yang telah berprofesi sebagai advokat. Pertanggungjawaban akan kantor hukum firma ini bersifat tanggung renteng. Hal tersebut berarti para advokat yang menjadi sekutu dari kantor hukum tersebut secara bersama-sama bertanggung jawab hingga aset pribadi mereka masing-masing di luar persekutuan. Itu diatur dalam pasal 18 KUHD. Kantor hukum yang bentuk sebagai persekutuan perdata merupakan kantor hukum yang didirikan oleh advokat berjumlah 2 orang atau lebih berdasarkan ketentuan pasal 16-18 Kitab KUH Perdata. Persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana 2 orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Advokat yang berada atau menjadi anggota dalam kantor hukum dengan bentuk persekutuan perdata, kantor hukum ini bertanggung jawab secara pribadi untuk bertindak atas nama dirinya sendiri. Itu diatur dalam pasal 1642 KUH Perdata. Umumnya kantor hukum jenis ini juga banyak didapati di Indonesia dan merupakan kantor hukum yang dianggap paling tepat untuk didirikan dikarenanya sifat pertanggungjawaban atas nama masing-masing advokat itu sendiri. Baik, mungkin ini jawaban dari saya. Apabila ada kurang jelasnya boleh ditanyakan lagi. Sekian diskusi pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.